Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Penguji PPG UKIM, perkenalkan nama saya Ahmad Saifuddin, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 nomor induk mahasiswa 225060448. Saya mengajar di SMA Negeri 18 Kabupaten Tangerang. Mohon saran dan masukan dari Bapak dan Ibu agar menjadi lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Apa kabar semua? Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, silakan berdoa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita absen terlebih dahulu. Abdul Rahim, Akmal, Aryo, Bella, Cempaka, Daud Yusuf, Erinda, Fitra, Gita, Irba, Irma, Zian Azhara, Muhammad Abiyo, Muhammad Irsad, Namira, Naila, Nova Aulia, Nur Fitri Dayat, Putri Ayu, Putriana, Ritki, Cynthia, Tiara, Viola. Baiklah, semuanya alhamdulillah hadir semua. Kita akan mulai pelajaran hari ini adalah materi saling menasihati, Quran Surat Luqman ayat 13-14, dan berbuat baik kepada sesama, Quran Surat Al-Baqarah ayat 83. Sebelum kita memulai pelajaran, kita ketahui dulu kompetensi dasar yang harus kita kuasai. Yang pertama adalah menganalisis dan mengkalkulasi makna Quran Surat Luqman ayat 13-14 dan Quran Surat Al-Baqarah ayat 83. Membaca Quran Surat Luqman ayat 13-14 dan Quran Surat Al-Baqarah ayat 83. Mendemonstrasikan hafalan atau secara hafalan Quran Surat Luqman ayat 13-14 dan Quran Surat Al-Baqarah ayat 83. Yang berikutnya adalah menyajikan keterkaitan antara kewajiban beribadah kepada Allah dan bersyukur kepada Allah dengan berbuat baik terhadap sesama manusia. Apa tujuan pembelajaran? Tujuan pembelajarannya adalah melalui diskusi, melalui uraian singkat, saling menasihati dan berbuat baik. Peserta didik meyakini bahwa agama mewajibkan kepada kita untuk saling nasihat menasihati dan berbuat baik sesuai dengan Quran Surat Luqman ayat 14, ayat 13-14 dan Quran Surat Al-Baqarah ayat 83. Melalui diskusi, peserta didik dapat menganalisis makna Quran Surat Luqman ayat 13-14 dan Quran Surat Al-Baqarah ayat 83 tentang kewajiban beribadah, bersyukur pada Allah dan berbuat baik kepada kedua orang tua dengan baik dan benar. Nah, melalui bimbingan guru, peserta didik dapat membaca Quran Surat Luqman 13-14 dan Quran Surat Al-Baqarah 83 dengan tartil. Melalui diskusi, peserta mampu mendemonstrasikan hafalan. Juga melalui diskusi, peserta didik dapat menguraikan keterkaitan antara kewajiban beribadah kepada Allah dan bersyukur kepada Allah sesuai dengan pesan Quran Surat Luqman ayat 13 dan 14 serta Quran Surat Al-Baqarah ayat 83. Inilah Quran Surat Luqman ayat 13-14 dan Quran Surat Al-Baqarah 83. Sebelum kita melanjutkan pelajaran,
Mari kita sama-sama membaca Quran surat Luqman ayat 13 dan 14 bersama-sama. Mari kita sama-sama baca Qurannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqman libnihi wa huwa yu'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahni wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Shadaqallahul 'adzim. Nah, berikutnya adalah ini surat Al-Baqarah-nya. Kita lewat dulu. Identifikasi. Kita mengidentifikasi tadi Quran surat Luqman ayat 13 dan 14. Wa ilqa mata bi lu qalqa mad lib qalqa wa huwa yu'iduhu mad siraqa sira ya mad bi boleh cuma badal ya. La mata la tusyrik billah inna dibaca gun la dzulmun 'adzim di mad arif li sukun wa sai mad lain nun mati kita musim ifal biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan tanwin hadapnya ain idhar wahni tanwin hadapi wawu idgham wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir sir mad arif li sukun. Nah, itulah kita mengidentifikasi tajwidnya. Berikutnya adalah asbabun nuzul dari Quran surat Luqman ayat 13 dan 14. Apa itu asbabun nuzul? Asbabun nuzul adalah sebab-sebab turunnya ayat. Menjawab seluruh permasalahan-permasalahan yang menimpa kepada Rasul atau kepada umat manusia, maka dijawablah dengan asbabun nuzul, yaitu dengan ayat-ayat Allah yang turunkan. Di sini contohkan adalah salah satu asbabun nuzul Quran surat Luqman ayat 13-14. Ketika Rasulullah untuk menjawab pertanyaan seorang sahabat. Dikisahkan bahwa ada seorang sahabat bernama Sa'ad bin Abi Waqqas, adalah seorang yang telah memeluk agama Islam. Sa'ad bin Abi Waqqas adalah anak yang paling hormat dan patuh kepada orang tuanya. Dia sudah dahulu memasuki agama Islam, sementara orang tuanya belum masuk agama Islam. Saat itu orang tuanya tidak rela Sa'ad bin Abi Waqqas memeluk agama Islam, itu agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Sa'ad bin Abi Waqqas, saya tidak rela engkau mengikuti agama Muhammad. Dia bersumpah, saya tidak akan makan dan minum dan tidak akan berteduh sampai engkau mengingkari agama Muhammad. Sa'ad bin Abi Waqqas adalah orang yang tunduk dan patuh kepada orang tua, sementara dia harus juga mengikuti agama Muhammad, yaitu menyembah Allah. Maka bingunglah Sa'ad bin Abi Waqqas, apakah dia mengikuti agama Muhammad atau mengikuti saran orang tua. Maka datanglah Sa'ad bin Abi Waqqas kepada Rasulullah SAW mengadukan permasalahannya. Ya Rasulullah, aku beriman kepada Allah dan aku beriman kepada engkau sebagai Rasul Allah. Tapi bagaimana sikapku sementara orang tua aku bersumpah tidak akan makan, tidak akan minum, dan tidak akan berteduh sampai aku mengingkari agamamu. Rasul diberikan permasalahan itu. Maka turunlah Quran surat Luqman ayat 13 dan 14. Apa jawaban Quran seperti itu?
Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberikan pelajaran kepadanya, "Hei anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kedzaliman yang amat besar. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang tua, kepada ibu bapaknya yang telah mengandung dalam keadaan lemah, yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadakulah kamu kembali." Apa yang kita tangkap dari kandungan Quran surat Luqman? Apa kandungannya? Yang pertama adalah menyikapi kandungan, menganalisis kandungan Quran surat Luqman ayat 13-14. Yang pertama adalah kandungan pokok yang 4 kita ambil. Yang pertama, wasiat pertama, bahwa kita agar menyembah kepada Allah yang Maha Esa tanpa menyekutukannya dengan suatu apapun. Sehingga tadi terjawab bahwa ketika Sa'ad bin Waqqas mengadukan kepada Rasul, bahwa tetap Sa'ad bin Waqqas harus tetap menyembah Allah tanpa menyekutukan apapun. Dijawab kedua adalah tetap bahwa yang kedua agar tetap berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Sekalipun orang tua masih kafir, kita tetap harus menyembah Allah. Dicontohkan lagi adalah ketika kisah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim sudah menyembah Allah, sementara orang tua masih menyembah berhala. Ibrahim tetap hormat dan patuh kepada kedua orang tuanya. Pertanyaannya adalah, kenapa kita diperintahkan oleh Allah untuk tidak menyekutukannya? Dan kenapa diperintahkan Allah, kenapa kita harus berbuat baik kepada kedua orang tuanya? Terjawab dalam ayat ini bahwa karena menyekutukan Allah, inna syirka la dzulmun azim. Karena menyekutukan Allah adalah perbuatan yang amat dolim. Banyak dolim yang kita kerjakan. Dolimu bin nafsi, dolim kepada diri sendiri. Mencuri itu dolim, beraniaya kepada diri sendiri. Tapi kalau musyrik, dolim yang amat besar. Yang kedua, kenapa kita harus berbuat baik kepada orang tua? Karena orang tua sudah mengandung dalam keadaan lemah dan telah menyusui selama 2 tahun. Ini kandungan pokok Quran surat Luqman ayat 13 dan 14. Berikutnya adalah kita ke Quran surat Al-Baqarah ayat 83. Apa kandungan Quran surat Al-Baqarah 83? Bismillahirrahmanirrahim. Wa id akhadna mitsaqi bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu linnasi husnan wa aqimus shalah wa atuz zakat tsumma tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Kandungan yang kita peroleh dari Quran surat Al-Baqarah ayat 83 diantaranya adalah la ta'buduna ilallah. Jangan menyembah kepada selain Allah. Satu. Yang kedua, berbuat baik kepada kedua orang tua. Dilanjutkan setelah berbuat baik kepada orang tua, diperintahkan berbuat baik kepada kerabat, anak yatim, wal yatama, wal masakin, dan orang-orang miskin. Berbuat baik. Yang ketiga, wa qulu linnasi husnan, bertutur kata yang baik. Wa aqimus shalah wa atuz zakah, dirikan salat dan tunaikan zakat. Ini kandungan pokok Quran surat Al-Baqarah ayat 83. Nah, semua ini dari manusia menyembah Allah, berbuat kepada orang tua, anak yatim, orang miskin, bertutur kata yang baik, mendirikan sholat dan tunaikan zakat. Ini semua manusia banyak berpaling, sebagaimana orang-orang Bani Israel banyak berpaling, hanya sedikit
orang yang mengerjakan kebaikan-kebaikan. Illa qalila, hanya sedikit yang melaksanakan perintah-perintah Allah Ta'ala. Sama halnya dengan kita. Semua ini yang mengerjakan kebaikan-kebaikan, perintah-perintah Allah hanya sedikit saja. Kita sholat duhur di masjid musola hanya sedikit. Yang berinfak ke musola hanya sedikit. Yang bertutur kata hanya sedikit. Lebih banyak orang membangkang. Kenapa? Karena mirip perjanjian dengan Bani Israel. Ini kandungannya. Nah, setelah kita mempelajari sedikit tentang cara membaca Quran surat Luqman, identifikasi tajwid, dan juga tentang kandungan-kandungan pokok dalam Quran surat Luqman ayat 13-14 dan surat Al-Baqarah ayat 83. Apa manfaat dari kita belajar ini? Yang pertama, jangan musyrik. Karena Luqman memberset kepada anaknya bukan sebidang tanah, tetapi wasiat Luqman adalah kita tidak boleh menyekutukan Allah. Jikalau kita mewariskan sebidang tanah, bukan tidak mungkin kehancuran itu akan datang. Sementara surat Luqman ayat 14 berisi perintah kepada Allah, perintah Allah kepada manusia agar berbakti kepada orang tua. Mereka dengan berusaha telah melaksanakan perintah-perintahnya dan mewujudkan keinginan-keinginannya. Apalagi manfaat dari ini? Tentunya sudah banyak cerita ketika orang tua mewasiatkan tanah. Terjadi pertengkaran antara saudara sehingga menyebabkan terputusnya hubungan kekeluargaan, bahkan saling menuntut ke pengadilan melalui jalur hukum. Nah, itu diantara manfaat yang kita pelajari. Nah, sekarang saya sampaikan permasalahan-permasalahan yang ada di lingkungan kita, yang konteksnya akan mendekati bahkan sesuai dengan Quran surat Luqman ayat 13, 14 dan Al-Baqarah 83. Sebelum saya sampaikan permasalahan-permasalahan yang harus dijawab melalui kelompok-kelompok masing-masing, kita simak begini. Tentang apa dari kunci hidup bahagia, yaitu berkah, keberkahan. Sumber berkah adalah cinta kasih sayang. Itu sumber berkah. Ini mengajarkan kita cinta kasih sayang, welas asih. Kita buktikan nanti bagaimana orang yang tidak cinta kasih sayang. Kita ingat sekarang kisah yang paling viral apa sekarang? Tiko ya. Mengikuti perkembangan Tiko. Dia itu anak yang viral. Ya, begitu ya. Bagaimana kisah Tiko? Umur 11 tahun, kelas 6 SD, harus merawat ibunya dalam keadaan rumah yang sangat luas dan gelap gulita, tanpa listrik, tanpa air. Dengan rela dan ikhlas menyampaikan cinta kasih sayang kepada orang tua. Bahkan rela dia tidak sekolah, putus sekolah hanya untuk melayani orang tua. Sampai sekarang selama 12 tahun baru terungkap, cintanya baru terbalas sekarang di dunia. Begitu terungkap cintanya, berapa banyak orang yang mencintai Tiko. Kenapa orang begitu cinta dan senang pada Tiko? Pertama, tutur katanya lemah sopan santun. Begitu bijak usia muda. Yang kedua, tidak akan mungkin Tiko dapat cinta dari orang lain kalau Tiko tidak menyebarkan cinta kepada orang tuanya. Teorinya adalah cinta yang kita peroleh tergantung cinta yang kita berikan. Jikalau hilang cinta, maka kebahagiaan tidak akan ada. Sekarang kita bagaimana? Ibu dan bapak sering cekcok. Berkah tidak, bahagia tidak, bukan tidak mungkin ekonominya akan hancur, ya kan? Contohkan lagi, seorang ayah membagi cinta, dengan cinta yang di luar, cinta di rumah terjadi cekcok.
Punya mobil 2 akan jadi satu. Punya 1 akan hilang. Akhirnya di sini berantakan, di sana tidak bahagia. Karena sering bermasalah. Kita ingat hadis Rasulullah SAW bahwa hadis Rasul mengatakan begini, siapa orang yang ingin dipermudah dalam rezeki, juga ingin panjang umur, fal yasil, maka hubungkan tali silaturahmi. Siapa orang yang ingin mudah rezeki, panjang umur, perbanyak silaturahmi. Maknanya apa? Maknanya adalah silaturahmi itu silah, hubungan, rahmi, cinta, kasih, sayang. Kita hubungan silaturahmi dengan teman atau dengan saudara, ada cinta enggak? Kalau saling marahan ada cinta enggak? Kalau saling marahan kita berkunjung enggak? Tidak. Kita hubungan itu karena ada cinta, kasih, sayang. Betul kan ya? Karena cinta, kasih, sayang. Secara materi ya cinta itu akan hilang. Cinta itu secara materi uang kita keluar. Tentu cinta itu banyak. Bisa lewat tutur kata yang indah, saling hubungan, bersedekah, berinfak juga itu cinta. Maka buahnya akan dirasakan demikian. Kita berinfak ke musola, ke saudara, ke siapapun, infak, bersedekah itu cinta. Kalau tidak ada cinta, kita tidak akan berinfak. Kita tutur kata yang baik itu karena cinta. Kalau tutur kita tidak ada cinta, maka kita judas dan ya kan ya, marah itu sewa. Nah itu di antara karena cinta. Kita perhatikan kehidupan di lingkungan kita. Bagaimana seorang ketika ada kakek, adik dan kakaknya saling bermusuhan, saling berantem. Perhatikan secara ekonomi. Apakah dia maju? Tapi juga kita lihat ketika anaknya sering berantem. Kakak dan adiknya berantem. Mamang kita, wah kita tuh cekcok berantem. Warisan yang disampaikan orang tua bukan nambah, malah hilang. Tapi ketika kita adik dan kakaknya saling bantu, yang kakaknya punya rumah, adiknya punya rumah, kakaknya punya mobil, adiknya punya mobil, kakaknya masuk kuliah, adiknya ngikutin kuliah, itu kan? Tetapi kalau kita sering bermusuhan, kakak dan saudara, bukan tidak mungkin semua tertutup kebahagiaan itu. Maka ketika jangan kotori hidup kita ini karena dengan hilangnya cinta, kasih, sayang. Itu di antara mana yang kita ambil. Jadi kisah Tiko yang sekarang nyata dengan Quran surat Luqman ayat 13 dan 14. Begitu orang terinspirasinya tentang Tiko. Bahkan Tiko ditawari pekerjaan gajinya 10 juta. Bukan gak lulus SMP malah ya. Gak lulus SMP. Apa yang ditilainya? Akhlaknya. Kayaknya akhlak itu menyebutkan sebuah kecerdasan dirinya. Emosinya stabil. Yang tutur katanya menghadapi masalah dia stabil. Maka seorang pengusaha membaca tentunya sebuah karakter itu. Maka tawari Tiko 10 juta gajinya. Hebatnya Tiko tidak terima. Sama John LBF ya, ditawari kerjaan. Hebatnya tidak terima. Kenapa? Jika aku masuk pada perusahaannya, bukan tidak mungkin terjadi gesekan-gesekan antara sesama karyawan. Ya kan? Karena orang banyak yang bukan tidak mungkin, ada yang cemburu. Maka cukup dia di luar saja, paling ya usaha sendiri. Nah itulah diantara permasalahan yang ada pada sini. Nah kita sekarang diskusi, menyampaikan gagasan-gagasan yang telah berikan. Nanti pertanyaannya diantaranya adalah kita harus jawab apa hukum anak membuat ibunya menangis, terus apa ciri-ciri anak durhaka, apa yang menjadikan anak sering dimarahi. Nah ini terus lagi nanti apakah boleh menegur orang yang tua salah, apakah orang tua yang durhaka, apakah ada orang tua yang durhaka pada anaknya. Terus lagi pertanyaan berikutnya, apa hukum saling menasihati. Nah bagaimana cara menasihati pada orang tua. Banyak lagi, apa yang dimaksud dengan saling menasihati dalam kebaikan. Nah ini nanti tolong dijawab oleh kelompok masing-masing untuk berdiskusi. Ini ada 4 kelompok, ada 4 pertanyaan. Nah, tolong dijawab sesuai dengan LKPD masing-masing. Ya silakan. Ini kita baca masing-masing. Kita masing-masing. Ya, silakan. Nah, kita diskusi. Silakan kita diskusi hari ini.
untuk menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaannya. Ya, mungkin tidak panjang, kurang lebih mungkin 20 menit. Ada Android apa nih namanya? Tablet untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan. Ya. Nanti ada satu orang tampil ke depan untuk menyampaikan pendapat masing-masing. Nah, sekarang misi sudah selesai. Silakan kelompok masing-masing menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Nah, silakan kelompok Abu Bakar Siddiq. Kelompok apa ini? Umar Hatta. Abu Bakar Siddiq mana? Ya, kelompok Abu Bakar Siddiq. Silakan kelompok Abu Bakar Siddiq untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Silakan berdiri di situ aja. Di situ aja. Silakan menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diana Zahra, perwakilan dari kelompok Abu Bakar. Soal yang pertama yaitu apa manfaat dan hikmah saling menasehati dan berbuat baik. Menurut kami adalah terciptanya hubungan silaturahmi dan persaudaraan yang kuat. Yang kedua, munculnya tradisi saling menjaga dan dalam kebenaran. 3. Menekan penyakit sosial dan kemaksiatan yang ada di lingkungan. Yang keempat, hidup menjadi lebih tentram, saling mengasihi, damai dan tenang. Soal yang kedua, apa yang dimaksud dengan saling menasehati dalam kebaikan? Pada ayat ketiga Quran Surat Al-Asr dijelaskan bahwa saling menasehati artinya menasehati satu sama lain supaya mentaati kebenaran dan menasehati dalam kesabaran, yaitu di dalam mengamalkan amal ketaatan dan menjauhi maksiat. Saling menasehati adalah kegiatan menyampaikan nasihat kebaikan secara lisan. Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Saling menasehati supaya mentaati kebenaran dan saling menasehati supaya tetap di atas kesabaran. Quran Surat Al-Asr ayat 1-3. Soal yang ketiga, bagaimana cara kita saling menasehati dalam kebaikan? Yang pertama, niat untuk mengingatkan. Yang kedua, niat menasehati untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, memberikan nasihat secara private. Yang keempat, menggunakan bahasa sopan dan tidak kasar. Yang kelima, menasihati sesuai ilmu dan kehendak dimiliki.
Yang keenam, bersabar dalam menasihati. Soal yang keempat, kenapa kita harus berbuat baik kepada sesama manusia? Berbuat baik membuat kita berinteraksi dan bersosialisasi kepada orang lain agar hubungan lebih akrab. Berbuat baik membuat kita selalu berpikir positif. Kebaikan kita akan mendatangkan kebaikan orang lain, membuat kita bahagia setiap hari. Soal yang kelima, apa keuntungannya orang berbuat baik kepada sesamanya? Seseorang yang mampu berbuat kebaikan kepada orang lain pasti memiliki keteguhan hati yang kuat, sehingga hal tersebut mampu menghindarkanmu dari berbagai pengaruh negatif yang ada. Berbuat kebaikan selain akan membuatmu lebih tenang dan damai, tentunya juga dapat menjauhkanmu dari berbagai hal buruk. Ya. Sekian Silakan kelompok berikutnya, kelompok Umar. Ya, silakan. Untuk pertanyaan yang pertama, perkenalan, nama saya Akmal Rahman dari kelompok Umar bin Khattab, ingin menjawab beberapa pertanyaan yang telah diberikan. Untuk pertanyaan pertama, apa hukumnya saling menasihati? Untuk itu wajib hukumnya bagi seorang muslim memberikan nasihat kepada saudaranya, karena hidayah Allah diserahkan kapan saja kepada orang yang dia kehendaki. Bisa jadi dengan nasihat itu Allah mendatangkan hidayahnya. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa tujuan kita memberikan nasihat kepada orang lain? Menurut kami, saling memberikan nasihat agar kita senantiasa mentaati Allah SWT. Katanya di dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 45, Allah SWT telah menegaskan tentang manusia mesti taat terhadap perintahnya. Dan pertanyaan selanjutnya, mengapa kita harus menasihati dengan cara yang halus dan lemah lembut? Untuk jawaban ini, supaya orang yang menjadi sasaran kita tertarik dengan nasihat yang kita ucapkan. Orang akan menilai baik dan segera mengikuti nasihat kita apabila kita menasihati dengan tutur kata yang lembut. Untuk pertanyaan yang terakhir, bagaimana cara memberi nasihat kepada orang yang lebih tua? Untuk pertanyaan yang ini, kami akan membagikan informasi mengenai 6 cara menasihati orang tua dengan baik dan benar agar tidak menyinggung perasaan mereka. Yang pertama, cari tahu alasannya. Mengapa orang tuamu membutuhkan nasihat atau saranmu? Tanyakan kepada mereka dengan menggunakan tutur kata yang halus dan sopan, supaya orang tuamu tidak tersinggung. Yang kedua, mintalah izin untuk memberi nasihat. Bagaimanapun juga mereka adalah orang tua yang telah membesarkan kita. Jadi sampaikan kepada orang tuamu kalau kamu mau meminta izin terlebih dahulu sebelum memberi nasihat ya. Baik saat mereka sendiri yang meminta nasihatmu atau tidak. Dan yang ketiga, gunakan bahasa yang baik. Jangan memberi nasihat kepada orang tuamu dengan bahasa yang tidak enak didengar, apalagi bahasa yang kasar. Hal tersebut dapat menyakiti mereka. Maka dari itu gunakanlah bahasa yang lemah lembut dan halus serta enak didengar. Ya, cukup untuk kelompok tadi. Nah, berikutnya kelompok Usman. Mana kelompok Usman? Untuk menyampaikan gagasannya. Nah, ada kelompok Usman. Ya, selamat. Silakan menyampaikan pendapat pandangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandaka Indriawati, perwakilan dari kelompok Usman bin Affan. Setelah kami berdiskusi mengumpulkan informasi jawaban-jawaban dari pertanyaan, maka diperoleh jawaban sebagai berikut. Apakah boleh menegur orang tua yang salah? Dalam ayat di atas disebutkan bahwa Nabi Ibrahim menasihati bapaknya dan mengajaknya untuk beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla, serta berusaha menyelamatkan dari siksa api neraka. Ini menunjukkan bahwa menasihati kedua orang tua termasuk kewajiban yang paling wajib. Untuk pertanyaan yang kedua, apakah ada orang tua yang durhaka pada anaknya? Orang tua juga bisa berlaku durhaka terhadap anak-anaknya. Sebaliknya, berbuat durhaka kepada kedua orang tua menjadi sebab seorang menjadi penghuni neraka. Islam mengajarkan untuk memuliakan dan berlaku baik terhadap orang tua. Untuk pertanyaan yang ketiga, apakah boleh orang tua ngatain anaknya? Muslim, orang tua yang menyakiti hati anak ditambah dengan menelantarkan anaknya tersebut mengartikan bahwa orang tua sudah berdosa pada anak-anaknya. Rasulullah SAW bersabda, seseorang dikatakan telah cukup berbuat dosa bila mana menelantarkan orang-orang yang menjadi tanggungannya. Hadis riwayat Abu Daud dan Nasai. 4. Bagaimana jika orang tua tidak pernah sholat? Hukum menegur orang tua yang tidak beribadah. Menegur orang tua yang tidak beribadah hukumnya adalah wajib. Sama wajibnya dengan hukum menegur orang tua yang lalai sholat. Namun menegur yang dimaksud di sini harusnya diucapkan dengan kalimat yang lembut
dan dengan memberikan contoh yang terbaik. Dan pertanyaan yang terakhir, bagaimana ciri-ciri orang tua tidak sayang anak? Orang tua yang gagal mencintai dan dicintai anak umumnya melakukan 7 hal berikut, yaitu menunjukkan citra diri yang negatif di depan anak, tidak ada orang tua yang dewasa, tidak pernah menunjukkan kasih sayang secara fisik pada anak, orang tua punya trauma yang tidak selesai di masa lalu, berkata dan bersikap kasar. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya adalah kelompok terakhir, kelompok Ali bin Abi Thalib untuk menyampaikan gagasannya. Silakan kelompok Ali bin Abi Thalib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mira, perwakilan dari kelompok Ali bin Abi Thalib. Di sini saya akan menjawab pertanyaan hasil diskusi kami. Apa hukuman bagi anak yang membuat ibunya menangis? Hukumnya bagi anak yang membuat ibunya menangis. Dalam agama Islam dijelaskan bahwa membuat ibu menangis termasuk dosa yang besar. Dan anak yang seperti ini termasuk anak yang durhaka. Beberapa azab yang mungkin ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi anak yang durhaka, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan murka. Hal ini sebagaimana yang telah dijelaskan dalam sebuah hadis. Lanjut, apa saja 10 dosa besar orang tua terhadap anak? Pertama, caci maki dengan kata-kata yang kasar dan tidak pantas, menghina anak di depan orang, selalu membandingkan anak dengan orang lain, cinta dengan syarat, mengancam atau menakut-nakuti anak, melarang anak tanpa sebab. Apa ciri-ciri anak durhaka? Ciri-ciri anak durhaka menurut Islam yaitu berkata dan membentang orang tua, membuat orang tua bersedih dan menangis, menelantarkan dan tidak melayani orang tua, lebih mementingkan istri dibandingkan orang tua, memasang muka cemberut di depan orang tua, tidak menghormati orang tua dan tidak menuruti perintah orang tua. Apa yang akan terjadi jika anak sering dimarahi? Memarahi, berbicara kasar atau hingga memukul anak, selain membawa efek buruk bagi sel otak anak, juga memperburuk emosi, psikologi dan sikap anak. Baik buruknya perkembangan dan pertumbuhan anak bergantung pada sikap didikan dari orang tua. Jika didikan seperti ini terus berlanjut, anak justru akan menjadi trauma. Ya, cukup. Ya. Terima kasih. Ya, tepuk tangan semuanya. Terima kasih kepada semuanya. Terima kasih kepada semuanya untuk menyampaikan gagasan-gagasan, mengumpulkan informasi-informasi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan berkaitan dengan Quran Surat Luqman ayat 13-14 dan Quran Surat Al-Baqarah ayat 83. Setelah kita berdiskusi, mendengar uraian tentang permasalahan-permasalahan, sekarang kita saatnya untuk menguji kemampuan secara individu dengan cara mengisi lembar-lembar soal yang nanti kita akan berikan. Kita sekarang akan menguji lembar soal yang telah akan kita berikan. Ya, itulah kita. Ya, terima kasih. Materi Quran Surah Luqman ayat 13-14 dan Al-Baqarah ayat 83 sudah kita laksanakan dan selesai. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan manfaat dari pelajaran yang disampaikan Luqman kepada anaknya. Yaitu yang pertama apa tadi? 1, jangan musyrik, karena musyrik pekerja doim yang amat besar. 2, berbuat baik kepada kedua orang tua, karena orang tua telah mengandung selama 9 bulan dan menyusui selama 2 tahun. Surah Al-Baqarah 83-nya 1, tidak boleh menyembah kepada selain Allah. Yang kedua, berbuat baik kepada kedua orang tua, kepada anak yang
orang bertutur kata yang lemah lembut. Berikutnya adalah dirikan tunaikan zakat. Itu diantara isi pokok kandungan yang ada dalam Quran surat Luqman ayat 13 dan 14. Kita tutup materi ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.